Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan tugas kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis dan manajemen. Saya akan membahas mengenai tujuan dan jenis organisasi. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Herani dengan NIM 23202038612111148. Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas E. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu 1. Tujuan dan jenis struktur organisasi. Yang kedua, akuntabilitas dalam struktur organisasi. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi wewenang dalam bisnis. Dan terakhir, yang keempat, metode-metode departementalisasi pekerjaan. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu mengenai tujuan dan jenis struktur organisasi. Pertama-tama, saya akan membahas tujuan dari organisasi tersebut terlebih dahulu. Setiap badan hukum mempunyai tujuan yang harus dicapai secara bersama-sama. Terminologi yang digunakan mungkin berbeda-beda. Ada organisasi yang menggunakan istilah seperti visi, misi, dan tujuan. Ada pula organisasi yang status seperti disebutkan di atas. Ada banyak bagian dalam suatu organisasi. Setiap segmen mempunyai tujuan spesifik yang merupakan bagian dari tujuan akhir organisasi. Tujuan dari masing-masing komponen tersebut digabungkan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah organisasi. Tujuan organisasi seringkali dikategorikan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Misalnya, tujuan jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun atau lebih. Jangka menengah untuk jangka waktu sampai 10 tahun. Dan tujuan jangka panjang, jangka pendek untuk jangka waktu 20 tahun atau lebih, jangka waktu 1 tahun. Pembentukan tujuan jangka panjang masih bersifat umum, dikatakan secara umum dan belum fungsional. Di beberapa perusahaan, tujuan jangka panjang ini disebut visi organisasi. Tujuan umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan-tujuan di atas umumnya dijabarkan ke dalam tujuan operasional lainnya agar lebih efektif. Misalnya, yang pertama, meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan gaji pekerja. Yang ketiga, memperpendek lead time antara barang dan konsumen. Dan yang keempat, mengurangi waktu belajar siswa. Serta terakhir, yang kelima, meningkatkan tingkat keberhasilan siswa. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis struktur organisasi. Setiap departemen organisasi yang formal distrukturkan dalam 3 cara utama, yaitu berdasarkan fungsi, produk atau pasar, atau bentuk matriks organisasi fungsional. Functional organization merupakan bentuk departementalisasi, yaitu setiap orang bertugas dalam satu aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan dikelompokkan dalam satu unit. Organisasi produk atau pasar, product or market organization, yaitu pengorganisasian dari suatu perusahaan ke dalam divisi yang menggabungkan divisi-divisi yang melibatkan tipe tertentu dan produk atau pasar. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai jenis struktur organisasi. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang akan muncul seperti, apa yang akan terjadi ketika suatu perusahaan tidak memiliki struktur organisasi? Nah, tanpa struktur organisasi, sistem kerja perusahaan akan tampak tidak teratur dan tanpa arahan yang jelas. Untuk itu, penting bagi kamu para pemilik perusahaan atau bisnis untuk mempelajari cara mengelola perusahaan yang baik agar pengembangan bisnis bisa berjalan maksimal.
Sebuah perusahaan tanpa struktur organisasi yang baik akan berpotensi mengalami pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang tidak teratur. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan atau lembaga. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu poin kedua, yaitu akuntabilitas dalam struktur organisasi. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Akuntabilitas ini memiliki beberapa prinsip, yaitu adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh anggota untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Akuntabilitas adalah suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas memiliki orientasi pada visi, misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh organisasi. Berpegang erat pada nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif. Selain prinsip-prinsip yang tadi, akuntabilitas juga memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, sebagai alat monitor. Maksud dari fungsi tersebut yaitu akuntabilitas yang berfungsi sebagai cara untuk melakukan monitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan kerja dan alat untuk mengevaluasi kinerja. Adapun fungsi yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Fungsi akuntabilitas yang kedua ini adalah menjadikan kinerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pekerjaan menjadi lebih efektif secara efisien karena akuntabilitas memungkinkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Adapun fungsi yang ketiga yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maksud dari fungsi yang ketiga ini itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang berkuasa. Misalnya, melakukan korupsi. Seseorang yang memegang prinsip akuntabilitas akan menghindarkan dirinya dari tindakan tersebut karena merasa harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Sebagai contoh, laporan kinerja adalah laporan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Laporan kinerja juga dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Laporan kinerja akan menggambarkan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Laporan kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu pekerjaan baik bagi perorangan maupun organisasi. Baik, poin berikutnya itu poin ketiga, yaitu mengenai sentralisasi dan desentralisasi wewenang dalam bisnis. Salah satu elemen utama yang mempengaruhi delegasi wewenang adalah desentralisasi. Ketika pemimpin mendelegasikan wewenang, mereka telah membuat keputusan seberapa besar wewenang seharusnya diberikan, kepada siapa dan untuk tujuan apa. Konsep sentralisasi dan desentralisasi adalah tidak mutlak. Sebuah organisasi adalah relatif sentralisasi atau desentralisasi. Wewenang didelegasikan pada tingkat yang relatif kecil atau besar di dalam suatu organisasi. Organisasi pada dasarnya bersifat terpusat atau terdesentralisasi dan wewenang didelegasikan ke tingkat kecil atau besar dalam organisasi. Sentralisasi adalah sentralisasi kekuasaan dan wewenang dalam manajemen senior. Secara umum, organisasi kecil masih fokus pada kebijakan pengelolaan lahan. Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan ke organisasi tingkat bawah. Derajat desentralisasi bergantung pada kualitas distribusi dan wewenang yang dijalankan oleh para manajer serta pengambilan keputusan di setiap tingkat organisasi. Derajat desentralisasi meningkat
atau berkembang ketika jumlah keputusan-keputusan yang dibuat ke bawah di dalam hierarki manajerial meningkat. Keputusan-keputusan penting yang dibuat ke bawah di dalam wewenang hierarki manajerial meningkat. Jumlah fungsi-fungsi yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tingkat yang lebih rendah meningkat. Baiklah, kita beralih ke poin terakhir dalam materi ini, yaitu metode-metode departementalisasi pekerjaan. Dalam materi ini, metode-metode tersebut terbagi menjadi 7 poin. Poin pertama yaitu departementalisasi berdasarkan jumlah angka sederhana. Kedua, departementalisasi dari waktu ke waktu. Ketiga, departementalisasi berdasarkan fungsi. Keempat, departementalisasi berdasarkan wilayah. Kelima, departementalisasi berdasarkan produk. Keenam, departementalisasi yang berorientasi pada pelanggan. Dan yang terakhir, ketujuh, departementalisasi berdasarkan saluran penjualan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat dari 7 poin tersebut. Poin yang pertama yaitu mengenai departementalisasi berdasarkan jumlah angka yang sederhana. Cara paling sederhana dalam menyusun bagian-bagiannya adalah dengan membagi dengan bilangan prima. Semua anggota sekarang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan, dan setiap kelompok diberi tugas tertentu. Jenis pekerjaan yang ditugaskan pada masing-masing unit bisa sama, bisa juga tidak. Semua tim akan berada di satu zona atau lainnya. Yang terpenting bukanlah apa yang dilakukan atau apa yang dilakukan, melainkan jumlah orang di setiap departemen. Setiap kelompok yang beranggotakan 100 orang dipimpin oleh seorang ketua atau kelompok atau leader. Dari 10 kelompok yang ada, 8 kelompok bertanggung jawab mengelola perkebunan di 8 wilayah berbeda. Dengan satu kelompok mengumpulkan hasil dari seluruh kebun yang ada dan kelompok pengelolaan tambahan menghargai tabungan di masa depan. Metode departementalisasi ini cocok untuk organisasi dengan jenis pekerjaan sederhana dan jumlah anggota yang banyak. Untuk organisasi yang kompleks, metode ini kurang hemat biaya. Baik, poin kedua yaitu departementalisasi dari waktu ke waktu. Departementalisasi ini seiring berjalannya waktu berarti berkembangnya organisasi berdasarkan waktu beroperasinya organisasi tersebut, dan metode ini merupakan salah satu metode departementalisasi yang lama. Grup yang dibuat hanya digunakan sekali. Salah satu alasan penggunaan metode ini adalah karena organisasi terus-menerus bekerja melebihi jam kerja normal. Misalnya, 18 jam sehari atau bahkan 24 jam sehari, sehingga tidak dapat menggunakan jam kerja normal tersebut. Oleh karena itu, digunakan rotasi dan setiap kelompok bekerja pada waktu tertentu. Yang ketiga, ada departementalisasi berdasarkan fungsi. Departementalisasi berdasarkan fungsi diselenggarakan berdasarkan departemen. Ini adalah organisasi yang masing-masing memiliki tujuan tertentu. Jumlah produk atau unit yang diproduksi akan sama besarnya dengan jumlah kegiatan. Metode ini banyak digunakan dalam organisasi saat ini. Memang benar, hampir semua organisasi saat ini memiliki peran ganda, masing-masing dengan beragam aktivitas yang memerlukan keterampilan khusus. Misalnya, fungsi yang sering dijumpai dalam organisasi bisnis adalah produksi, sumber daya manusia, keuangan, administrasi, dan pemasaran. Metode ini adalah yang paling banyak digunakan. Istilah kerja yang digunakan dalam departementalisasi mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kerja yang digunakan dalam pembagian kerja, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang berdekatan. Misalnya, pekerjaan di bidang pelayanan publik mencakup pekerjaan berikut: analisis jabatan, rekrutmen dan penerimaan pegawai baru dan lama, promosi pegawai, promosi mutasi, gaji dan pensiun. Baik, poin yang keempat yaitu departementalisasi berdasarkan wilayah. Zonasi berbasis area adalah sistem zonasi berdasarkan lokasi acara. Di banyak perusahaan, wilayah kerja tersebar di banyak tempat yang berjauhan, sehingga sebaiknya diterapkan struktur organisasi pada masing-masing wilayah kerja. Perusahaan angkutan baik penumpang maupun barang seringkali menggunakan satuan wilayah. Begitu pula perusahaan lain yang mempunyai ruangan yang luas seperti pabrik, pertokoan, dan lain-lain. Saat ini kita dapat menemukan berbagai perusahaan dari berbagai negara yang wilayah operasinya terkait dengan negara berbeda.
Prinsip dasar departemen regional adalah semua layanan di wilayah yang sama dioperasikan oleh layanan yang sama yang merupakan bagian dari grup. Sistem ini diadopsi dengan tujuan agar setiap departemen dapat bekerja dan memberikan dukungan terbaik kepada induk organisasi dinas yang bekerja di setiap daerah, biasanya bekerja sama dengan PNS dan menggunakan sumber lain yang berasal dari situs lokal. Dari segi tempat tinggal, misalnya, jika karyawan berpindah dari daerah tempat kegiatan perusahaan dilakukan, hal ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan. Selain itu, kedekatan tempat tinggal Anda dengan tempat bekerja juga menguntungkan karena tidak memerlukan banyak waktu dan biaya perjalanan untuk mencapai tempat kerja. Poin yang kelima yaitu departementalisasi berdasarkan produk. Departemen berdasarkan produk sering digunakan di perusahaan besar. Setiap departemen yang didirikan bertanggung jawab atas hasil atau produk tertentu. Oleh karena itu, metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai jenis produk. Misalnya, suatu perusahaan sepatu memproduksi unit-unit kerja yang masing-masing bertanggung jawab terhadap satu jenis produk tertentu, antara lain sepatu dewasa, sepatu wanita, sepatu olahraga, sepatu badan, dan sepatu. Metode bagian ini mempunyai banyak kelebihan. Pertama, spesialisasi meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota sehingga akan meningkatkan nilai organisasi. Kedua, kualitas produk yang dihasilkan meningkat karena peningkatan keterampilan. Ketiga, jika dipadukan dengan strategi pemasaran, metode sektor ini juga berguna karena mudah untuk meningkatkan pemasaran. Manajer dapat dengan cepat meminta departemen tertentu untuk meningkatkan produksi jika pasar memungkinkan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, manajer mungkin memerintahkan mengurangi produksi jika permintaan pasar menurun. Dengan cara ini, penambahan atau pengurangan produk dapat dilakukan pada satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Baik, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu departementalisasi yang berorientasi pada pelanggan. Departemen yang berorientasi pada pelanggan menggunakan hubungan pelanggan sebagai landasan untuk membangun unit organisasi. Pelanggan adalah halayak suatu organisasi, baik perorangan maupun perusahaan, yang tertarik dengan organisasi tersebut dan menghubungi atau berkunjung secara rutin. Misalnya, sebagai konsumen adalah pelanggan toko, sebagai toko adalah pelanggan pemasok, sebagian peminjam dan penabung adalah pelanggan bank, dan sebagainya. Dalam segmentasi berorientasi pelanggan, setiap segmen diatur untuk melayani jenis pasar tertentu. Jadi, metode ini menggunakan kelompok pelanggan dengan kelompok atau tipe yang berbeda-beda. Misalnya, suatu perusahaan distribusi peralatan industri yang membentuk unit organisasi yang masing-masing melayani pelanggan di toko, kantor, sekolah, dan lain-lain. Keuntungan dari segmentasi pelanggan adalah mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Setiap klien dapat bekerja secara efisien dan cepat sehingga klien merasa puas, dan sebaliknya organisasi dapat melayani kliennya. Sedangkan kelemahan utamanya adalah jika pelanggan yang dilayani tidak mencukupi, penggunaan sistem ini akan sia-sia karena banyak karyawan yang menganggur. Dan poin yang terakhir yang ketujuh yaitu departementalisasi berdasarkan saluran penjualan. Saluran pemasaran berbasis sektor didasarkan pada perencanaan sektor penjualan. Pembentukan unit organisasi tergantung pada penetrasi pasar produk yang diproduksi. Untuk dapat mengidentifikasi tempat dan saluran yang dilalui produk yang diproduksi sampai ke konsumen, harus dilakukan penelitian atau analisis. Hasil analisis kemudian menjadi dasar dalam menyiapkan area kerja. Misalnya, sebuah perusahaan implan gigi melakukan penelitian terhadap saluran pemasaran produknya. Dari penelitian ini terlihat ada produk yang menjangkau konsumen dari department store, ada yang dari stand kecil, dan ada pula yang dari apotik. Melalui penelitian ini juga diketahui bahwa metode utama pengelolaan kerja saluran-saluran tersebut, misalnya cara menentukan jumlah uang, cara promosi, dan lain-lain, tampak berbeda satu sama lain. Selain itu, jenis dan daya beli konsumen di minimarket, restoran, dan apotik juga berbeda-beda. Berdasarkan tinjauan ini, Departemen Layanan telah dibentuk yang masing-masing memproduksi pasta yang sesuai dengan saluran pasar yang dilalui produk tersebut. Oleh karena itu, satu unit memproduksi pasta dengan jenis dan karakteristik yang berbeda dengan unit lainnya. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya mengenai jenis dan struktur organisasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan kata. Saya akhiri pemaparan materi singkat dari saya dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.